Propos Profesi Podcast, mengulik kisah berbagai profesi di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Propos Profesi Podcast. Kali ini bersama saya Karila Kandi. Agak beda ya orangnya dari yang biasanya ngebawain podcast. Dan tentunya untuk kali ini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama salah seorang penjelajah dari Papua sampai di Makassar nih sekarang. Apa kabar nih Bang Chan? Alhamdulillah Kanila, baik. Oke. Nah, kalau yang baru lihat Bang Chan ini mungkin ada yang suka follow di YouTube, kemudian di TikTok, Facebook, pasti sudah kenal nih Bang Chan. Dan pasti nggak heran kalau Bang Chan hari ini ada di Makassar, karena emang penjelajah banget ya Bang Chan ya. Iya, ini janji jelajah nih sampai ke dalam studionya RRI Makassar nih. Betul sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong soal studio RRI, udah berapa kali sih ke RRI untuk podcast kayak gini Bang Chan? Ke RRI Sorong udah 2 kali. Kalau udah 2 Sorong, kali? Ya. Berarti yang di luar Sorong? Yang di luar Sorong ini perdana di Makassar ya, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita tanya dulu nih apa kabar nih Bang Chan? Alhamdulillah baik Kanila. Kanila sehat ya? Sehat. Karena sebelum kesini Bang Chan nih cerita kalau dia baru aja jelajah lagi dari Solo sampai Jakarta. Ya, Oke. Kita bakal nanya-nanya karena ini adalah Propos Profesi Podcast. Sebenarnya profesi Bang Chan ini apa sih ya? Karena suka pasti yang ngeliatin YouTube, TikTok. Saya aja kalau ngeliatin TikToknya Bang Chan pasti saya bilang nih Bang Chan ini penjelajah apa sih istilahnya yang suka motoran gitu kan kemana-mana. Oke, bisa jelaskan mungkin ini Bang Chan sebenarnya yang mana sih yang tetap nih? Sebenarnya saya suka ini bikin video tentang kondisi jalan kayak di Papua atau jadi video-video jadi biar orang-orang juga tahu kondisi jalan di sana itu seperti apa. Mereka mau pergi-pergi wisata itu saya bikinkan videonya lengkap, jelas. Jadi mereka juga bisa kondisikan mau pergi ke sana pakai motor atau pakai mobil. Kadang-kadang ada sungai-sungai yang buat anak-anak kecil pun saya kasih tahu gitu. Oke, jadi tipe vlognya itu bukan kayak travel vlogger yang biasanya ya? Tidak, ini agak beda. Karena kan kondisi di Papua berbeda dengan kondisi tempat lain. Jadi kita coba ceritakan kondisi di Papua, nama-nama kampungnya. Jadi biar orang tuh familiar dulu gitu. Oke, tapi memang lebih banyak kalau di vlog-vlog YouTube-nya itu lebih banyak di daerah Papua atau? Random saja Kak Nila, maksudnya kalau pas saya lagi pergi di satu tempat, itu saya bikinkan juga ya. Oke. Kalau bicara soal YouTube-nya Bang Chan ini loh, saya lihat-lihat nih, saya ngintip-ngintip nih. YouTube saya tidak terlalu ya YouTube ya. Oh oke. Tapi di sini udah lumayan subscribernya udah 4 ribuan, tapi TikToknya nih lumayan. Tadi saya sempat intip-intip berapa tuh Bang Chan? 125.000 ya? Iya. Sudah 125.000 akun moto jelajah Bang Chan, dan tentunya ini capaian yang tidak. Ini berapa lama nih bisa dapat sampai 125.000 follower? Saya baru bikin 2022 September. Akhir 2022 udah hampir. Baru mau jalan berapa? 2 tahun sekarang ya. Oke. Jalan 2 tahun. Selama bikin YouTube dan juga TikTok ini yang paling rame yang mana sih? Yang paling rame penonton memang ada di TikTok, tapi karena ada sisi komersil buat dapetin cuan juga, jadi kita pindah ke Facebook ya. Oke. Nah, itu soal sosmednya. Kita kembali ke profesinya Bang Chan yang suka jalan-jalan. Udah jalan kemana aja sih Bang Chan? Jalan sebagian sudah, karena saya suka trip yang murah-murah gitu. Jadi saya bikin, yang murah-murah kayak bagaimana nih konsepnya? Yang murah-murah tuh yang kereta, yang pokoknya menggunakan kendaraan umum gitu. Jadi kita coba bikin cerita buat kayak di Sumatera, saya coba naik kereta dari dari Kertapati di Palembang ke Tanjung Karang di Lampung, ya seperti itu gitu. Nanti pokoknya tripnya trip-trip murah yang kita coba bagi ke kawan-kawan gitu. Kalau di Makassar ini kan kemarin sempat dapat cerita, dan saya juga nonton pertama kali vlognya Bang Chan di TikTok itu waktu di Maros. Nah itu sudah mencoba apa aja di sana? Wah ini nih Maros nih istimewa nih, karena punya pengalaman dan filosofi di Maros yang saya ketemu tuh ternyata mereka ini keluarga orang-orang di Maros tuh luar biasa. Ini sambutannya sama tamu sama inilah, mungkin itulah filosofi orang di sini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita suka menganggap orang sebelum kita kenal mereka. Saya dapat hal baik itu ketika saya ada di Maros itu. Seperti apa itu contohnya? Kejadian tuh yang malam saya waktu cari penginapan di Poros Bosowa, terus ada ibu, saya masih ingat tuh Ibu Haja Nursia namanya. Jadi Ibu Haja manggil, saya ditawarin nginap di rumahnya. Nah, cuman ibu bilang ada rumah saya tapi tidur sendiri mau. Saya bilang, saya tidak mau Bu. Terus ibu bilang, ya sudah di belakang nih ada bedeng-bedeng itu bekas sopir-sopir. Kalau mau tidur situ itu.
Sudah, ibu bilang, lihat dulu katanya, lihat dulu. Jadi waktu saya ke belakang, saya capek memang, bisa lihat tempatnya. Sudah sini Bu, saya tidur. Jadi ini salah satu contoh kehangatan yang diberikan oleh masyarakat Sulsel. Jadi waktu saya mau bayar, saya bilang, Bu, saya bayar listriknya Bu. Ibu bilang, sudah tidur saja, kok capek katanya. Iya, ini buat ganti listriknya. Kata ibunya, iya kasih 100 tapi tinggal 1 minggu katanya. Selain waktu ke Sulsel, selain di Maros, kemana aja? Ke Leang-Leang, terus ke Ramang-Ramang juga. Itu saya ketemu sama salah satu anak muda yang dapat itu Kalpataru ya. Bang Iwan Dento ya. Iwan Dento itu Kalpataru 2020 apa berapa kalau tidak salah. Ketika sampai di sana tuh apa yang dirasakan pas lihat ketemu orangnya? Iya, saya ketemu karena saya sudah baca cerita tentang Bang Iwan ini, ternyata sungai-sungai atau sampah-sampah yang ada di Ramang-Ramang itu diambil sama dia, kemudian didekor jadi rumah tempat ininya dia. Tempat tinggalnya. Iya, bagus sekali dia. Terus boleh tahu sedikit tanggapan dari Bang Chan ini tentang Ramang-Ramang tuh gimana? Ya, itu karena salah satu yang saya tahu itu kan merupakan kars terbesar di dunia nomor berapa tuh ada di Maros ini. Dan mereka menjaga lingkungannya itu mungkin karena kesepakatan semua orang yang tinggal di daerah situ untuk menjaga karsnya gitu, sehingga kondisi alamnya, pemandangan itu luar biasa, keren sekali tuh. Ini selama kenal dengan Bang Chan, dapat videonya tuh saya biasa nonton live-nya ya. Nah, di situ saya udah dapat bocoran sedikit sih. Nah, ini pengalaman Bang Chan naik kereta. Udah naik kereta berapa kali dan perbandingannya ketika naik kereta di Sulsel yang keretanya baru belum sama ya dengan di luar ya. Itu mereka waktu kita mau keluar dari stasiun itu, semua petugas yang ada di stasiun itu kan berdiri sambil gini. Itu menyentuh sekali ya. Beda ya? Beda sekali. Beda dengan stasiun kereta yang lain. Iya. Itu kemarin saya baru ketemu di Bandung juga seperti itu, di stasiun Bandung. Jadi pemandangannya gimana? Pemandangan Bandung kalau lewat selatan bagus. Kalau Maros ini juara memang, yang dari Mandai sampai di Baru tuh, duduk sebelah kanan tuh, kita seolah-olah kayak ada di film-film dinosaurus gitu. Sama ya. Pemandangan kayak karsnya sepanjang jalan. Itu memang keren sekali itu. Sawah-sawah, dan itu memang sekarang yang lagi banyak dinikmati masyarakat Makassar juga, Bang Chan. Masyarakat sampai Parepare bahkan rela naik bus gratis dari Parepare sampai Pangkep Baru, terus kemudian naik kereta sampai Maros. Sampai Maros ya, betul, di Mandai ya. Ada juga satu cerita yang sempat diceritain sama Bang Chan yang katanya jalan-jalan waktu ke Jeneponto ya, Bang Chan. Boleh diceritain dong? Jeneponto itu saya mau pulang ke Sorong, kemudian saya pesan ini salah satu aplikasi ojek online ya. Ojek online ya. Cuman mungkin karena jaraknya itu jemputannya 3 jam. Kita kan kalau nunggu aplikasi 5 menit saja kan dijemput 5 menit lama. Ini 3 jam gitu. Jadi daerah mana waktu itu? Di daerah Jeneponto dari Makassar saya mesen ojek online itu. Nah, terus dia memastikan lagi di nomor WA. Dia bilang bisa nomor WA. Di nomor WA saya share lagi lokasinya. Nggak percaya mungkin ya? Percaya, di dalam grupnya mereka sendiri tuh bohong itu fiktif itu. Tapi saya yakinkan dia, saya tunggu sampai Bapak datang. Gitu. Jadi itu pesan jam berapa dari sampai pesan jam 9 kurang. Pagi. Sampainya? Ojek online-nya itu tiba di sana pas ajian zuhur. Nah, pas sampai gimana ininya dia? Dia kaget juga. Ternyata memang kita bilang sama-sama hobi motor katanya. Kata Bang Iksan namanya. Terus saya bilang, Bang, ngopi dulu Bang, sebentar baru kita lanjut jalan. Gitu. Jadi diantar pulang beneran sampai Makassar? Antar pulang saya Makassar. Tapi karena saya sudah tidak sanggup naik motor lagi, 3 jam saya naik motor, kita berhenti di dekat Sungguh Minasa sana. Teman-teman itu ojek online itu mereka mangkal di salah satu supermarket situ. Kita ketemu di situ. Jadi dari situ nyambung, udah nggak naik ojek lagi? Tidak naik ojek lagi. Saya capek saya soalnya belakang. Karena terlalu lama gitu. Kalau dari semua pengalaman Bang Chan di Sulsel ya, wilayah Sulsel ya, udah datang ke daerah mana saja memang? Dari Jeneponto itu kan saya baliknya lewat Malino waktu itu, lewat Biringbulu, kemudian Bisoloro, naik ke atas mau naik ke Bisoloro itu memang pemandangannya
Kalau saya pernah nonton satu film luar itu hampir, saya sempat foto pemandangan itu tapi tidak seindah yang saya lihat itu. Oke. Itu memang saya geleng-geleng kepala tuh waktu nanjak mungkin sekitar 4 kilo dari Biring Bulu mau ke Bisororo itu, lewat hutan-hutan itu. Memang yang kita foto tuh tidak akan bagus dengan yang kita lihat sebenarnya. Makassar tuh luar biasa ya. Berarti sudah lewat selatan, Malino, Iya betul, Makassar. Malino masuk lewat Bili-Bili, bendungan itu baru masuk ke Makassar. Sudah sampai di Maros juga. Sampai Maros juga ya. Jadi yang kalau di Sulsel ini yang belum didatangi itu daerah mana aja? Yang kira-kira Sebenarnya banyak tempat di selatan sini yang indah-indah gitu. Cuman kemarin saya hampir seminggu di Maros tuh belum cukup sebenarnya juga. Orang sudah bilang ke Toraja sebentar dulu. Yang indah di dekat sini saja belum semua kok. Oh, jadi ada plan kemana lagi nih? Plan itu Toraja sebenarnya, cuman kayaknya masih biar di selatan dulu lah, masih banyak yang ini. Memang daerah selatan yang belum didatangi apa? Tempat bikin kapal pinisi itu di Bulukumba. Kemudian di Bira juga gitu ya. Waktu bulan Juli lalu kan saya rencana bawa motor, cuman ada kejadian longsor, makanya saya pending lagi itu trip bawa motor sendiri. Gitu. Nah, kita masih di Propos ya, Profesi Podcast. Kalau bicara soal Bang Chan ini, tadi juga saya sempat nanya-nanya. Bang Chan nih nama akunnya kan Moto Jelajah nih. Jadi kita taunya kalau Bang Chan itu pasti Moto Jelajah. Buktinya tuh di baju. Yeah. Tadi saya nanya nih, Bang Chan sebenarnya Moto Jelajah tuh apa sih? Sambil motoran, sambil jelajah tuh gimana nih maksudnya? Iya, moto tuh kayak prinsip gitu ya. Prinsip sama jadi disatukan gitu. Prinsip menjelajah gitu. Jadi di dalam menjelajah itu bukan cuma jalan-jalan bikin konten, tapi kadang-kadang kalau di Papua tuh ada edukasinya juga. Seperti? Jadi kita ngajar orang bikin konten, bikin video. Dulu saya sering ngajar anak-anak atau ibu guru buat edukasi mereka tentang penggunaan handphone itu. Tujuannya biar anak-anak ngurangin main game juga. Mereka bisa lebih produktif berkarya gitu. Oh, jadi Bang Chan ini selain jalan-jalan yang seperti kita lihat video-videonya di TikTok dan sosmed lainnya, berarti itu sambil ada tujuannya ya? Iya, ada tujuan. Tujuannya yaitu memberi edukasi juga. Jadi apa yang saya tahu sedikit tentang penggunaan perangkat handphone dengan tujuan editing video, saya coba ajarkan. Gitu. Itu ada di daerah mana saja? Sebagian di Papua kita bikin seperti itu. Jadi sudah ada sekitar 6-7 kali pertemuan itu bikin seperti itu. Daerah Sorong aja atau daerah Sorong Selatan, lebih sering di Sorong karena saya domisili kan di sekitar Sorong. Oke, kita masih di Propos Profesi Podcast. Karnila kan masih menemani juga dengan Bang Chan di sini yang jauh-jauh dari Sorong ya. Terima kasih banget nih Bang Chan. Saya sangat tersanjung. Hampir tersandung sih tadi. Iya. Tadi pas di depan liatin Bang Chan, waduh, ini biasanya aku ngeliatin Bang Chan ini cuma di TikTok aja, ini akhirnya udah depan mata nih. Parkiran dulu. Wah, ini soalnya di sini lagi ya. Dan ternyata di depan mereka juga pada kenal. Sering ngeliatin di TikTok katanya. Waduh, ternyata emang Bang Chan ini paling terkenal sekali. Sudah lumayan lah ya. Makanya sering dipanggil untuk, tadi seperti dibilang, sering dipanggil untuk ngajarin anak-anak atau ibu-ibu guru juga ya? Iya, ibu guru ya. Untuk ngedit-ngedit video. Memang sebenarnya tujuannya apa sih Bang Chan? Tujuannya itu karena penggunaan hand perangkat sekarang itu anak-anak kecil tuh kalau dikasih main hand, mereka umpama orang tua, saya juga ngalamin kan anak di rumah juga begitu. Mereka menggunakan handphone tuh bisa seharian main game itu kalau tidak dibatasi waktunya kan. Tapi kalau kita ajarin mereka anak-anak kecil itu bagaimana membuat sebuah karya, mereka ini kan otaknya lagi berevolusi dengan cepat berkembang itu. Ketika mereka bisa membuat sebuah karya, mereka pasti sering nonton game-game animasi gitu. Mereka juga bisa buat seperti itu. Paling tidak pembuatan video pertama tuh mereka kuasai dasar-dasarnya gitu. Jadi biasanya kalau Bang Chan ngajar kayak gitu pakai apa? Saya cuma modal handphone sama kabel itu aja, HDMI ke perangkat itu aja. Jadi langsung ke layar, kita langsung praktek gitu. Jadi nggak susah ya buat mereka mencerna. Materi paling cuma 10 slide hanya untuk menjelaskan caranya, kemudian lebih banyak langsung praktek gitu. Jadi orang langsung duduk situ, paling tidak 1 jam 2 jam itu langsung 1 jam ajar, 1 jam lagi praktek bikin gitu. Dan biasanya tuh paling lama mereka bisa berapa menit atau berapa jam atau berapa hari? Berapa jam saja sebenarnya. Biasa paling lama tuh saya bikin paling bagus tuh bisa 6 jam gitu. Tapi kalau dari jam 8 sampai jam 12 itu sudah cukup itu. Karena kita ajar yang dasarnya saja. Karena perkembangan ke sana kan mereka bisa sendiri bikin. Berarti orang-orang di sana antusias ya? Anak-anak mudanya iya. Mereka juga banyak yang ingin belajar gitu. Biasanya mereka buat video itu untuk apa katanya? Buat kebutuhan ini. Kayak dagang apa atau? Kalau yang UMKM ya. Karena kita juga
kayak Moto Jelajah ini kan kita promosinya teman-teman UMKM juga di Moto Jelajah gitu. Oke. Tapi kita free memang ke mereka, teman-teman UMKM yang baru tumbuh di Sorong, kita support mereka gitu. Oke. Nah, ini juga kita penasaran untuk Moto Jelajah sendiri ini sebenarnya cuma Bang Chan aja atau ada kelompoknya? Ada kawan-kawan juga, dari komunitas juga ada. Komunitas. Iya. Berapa orang tuh? Di komunitas kita ada sekitar 27 gitu di Sorong. Ya. Lumayan banyak ya. Tapi ini mereka dari semua profesi? Dari semua profesi, ibu rumah tangga ada, ini juga ada, Pak Guru juga ada. Oh, gitu. oke. Kenapa katanya mereka mau gabung di Moto Jelajah? Ya karena kita sifatnya itu ada sosialnya juga, ada edukasinya juga gitu. Jadi mereka kadang-kadang kalau lagi touring kita support mereka baju, kita bantu mereka lah. Nah, selama perjalanan Bang Chan ini apa yang perjalanan di mana sih yang paling berkesan gitu? Semua tempat sebenarnya, karena ketemu orang-orang baru, punya cerita baru itu berkesan memang. Tapi yang paling kayak ini nih ada dalam studio nih semua nih. Ini jauh-jauh diundang sampai ke sini, ke Sulawesi nih, luar biasa nih. Manis sekali ya kata-katanya. Iya, serius ini luar biasa nih, bisa sering-sering ke Makassar kalau ini caranya. Terima kasih. Kita juga senang sekali Bang Chan bisa ada di sini. Dan mungkin dari Bang Chan sendiri, dari semua profesi yang sudah dijalani dan sudah ketemu orang banyak, apa sih yang ingin dipesankan kepada khususnya anak-anak muda? Iya, tetap belajar ya. Dasar itu memang harus rajin baca. Saya juga mulai membaca. Karena dari baca itu kita bisa cerita apa saja, kayak di postingan-postingan itu kita mau bikin tulisan tuh ada kata-kata yang harus kita isi juga. Kalau kita rajin baca, pengetahuan kita pun akan banyak gitu. Jadi sehingga kita mau cerita sama orang siapa saja dengan pengetahuan yang kita baca, dari yang kita baca kita nonton itu bisa cerita dengan siapa saja, kita tidak terbatas ini gitu. Cara kita berkomunikasi dengan orang pun sampai gitu. Oke, dan yang paling penting mungkin satu pesan yang mau disampaikan Bang Chan itu gunakanlah dan manfaatkanlah teknologi yang ada di tangan kita ya. Gunakan perangkat dengan bijaksana dan sambil belajar biar hasilnya juga maksimal. Maksimal. Oke, banyak sekali ilmu yang kita dapat untuk hari ini. Bang Chan, buat RRI Makassar apa nih? Kan tadi dari masuk udah lihat semua, kira-kira apa nih untuk RRI Makassar apa nih? Kata-kata hari ini untuk RRI Makassar. Jadi begini, ini RRI itu kan radio penyiar. Jadi saya sempat baca tentang sejarahnya di RRI Makassar ini. Dia memberikan banyak informasi. Zaman itu belum ada stasiun-stasiun lain, cuma ada RRI, sehingga berita-berita dari zaman dulu itu orang banyak tahu tuh karena dari RRI itu. Jadi terima kasih untuk tetap setia di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Terima kasih juga Bang Chan udah hadir di podcast RRI Makassar. Teman-teman di studio semua. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Profesi Podcast. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda, cerita yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.